Seorang ibu menaruh makanan herbal di mangkuk putranya dan sering merebus sup ginseng untuknya. Putranya yang cacat intelektual sedang buang air kecil di pinggir jalan. Dia mengambil kesempatan selagi supnya itu masih hangat untuk memberi ramuan itu dengan tangannya sendiri. Yang dia inginkan hanyalah agar putranya itu segera mendapatkan jodoh. Malam itu dia terus menatap seorang gadis yang merupakan putri pemilik kedai minuman. Ibu pemilik kedai tidak tahan dan mencoba mengusirnya. Saat dia akan pergi, dia mengeluarkan bola golf sebagai pembayaran atas minuman yang sudah dia minum. Ibu itu tidak menerimanya dan menyuruh agar ibu si pria yang membayar tagihannya. Menyadari bola golf itu tidak berguna, dia dengan santai melemparkannya dengan asal. Tetapi tidak lama dia melihat seorang gadis dan mengikutinya dari belakang. Gadis yang ketakutan itu segera masuk ke sebuah gang untuk bersembunyi. Dia berjalan mendekat dan merasa ragu untuk masuk di pintu gang tersebut. Ketika dia akan pergi, sebuah batu besar dilempar ke arahnya yang membuat pria itu ketakutan dan segera berjalan pulang ke rumahnya. Tetapi keesokan harinya gadis itu meninggal dengan cara yang aneh. Penyebab kematiannya adalah akibat benturan benda tumpul di kepala gadis itu. Polisi menemukan bola golf dengan nama pria itu sehingga dia ditetapkan sebagai tersangka. Ketika di kantor, polisi mengancamnya dan selama interogasi dia dengan bingung menandatangani surat pengakuan bahwa dialah pembunuhnya. Untuk mencegah putranya di penjara, sang ibu memasuki mobil seorang polisi dan mengatakan bahwa para polisi telah salah menilai putranya. Tetapi polisi itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian pria itu dibawa ke tempat kejadian perkara untuk melakukan reka ulang adegan. Di saat itu ibunya membagikan selebaran menuduh bahwa polisi telah melakukan interogasi dengan cara kekerasan. Tetapi tidak seorang pun peduli apakah putranya itu adalah pembunuhnya. Kemudian dia dengan rendah hati memohon bantuan seorang pengacara. Tetapi ketika pengacara itu melihat anaknya yang bodoh, dia langsung pergi meninggalkan mereka. Berbagai usahanya membuat sang ibu mulai putus asa dan dia pergi dari kantor polisi dalam kondisi hujan. Dalam perjalanan pulang, dia mengambil payung dari gerobak pemulung dan bermaksud menggunakan 2 uang kertas sebagai pembayaran untuk payung itu. Tetapi pemulung tua itu hanya mengambil selembar uangnya. Hingga suatu hari akhirnya pria itu teringat pada malam kejadian. Ketika dia mengikuti gadis itu, ternyata ada seseorang yang bersembunyi di dalam rumah kosong. Sang ibu menemukan foto berdasarkan petunjuk dari ponsel milik sang gadis. Putranya menatapnya dengan tajam dan berkata dialah orang itu. Baru kemudian ibunya teringat bahwa dia adalah si pemulung tua yang pernah ditemuinya. Sang ibu sangat yakin bahwa pemulung tua itu adalah pelaku pembunuh sebenarnya. Dia berbohong tentang menjadi relawan masyarakat untuk mendapatkan informasi dari lelaki tua itu. Saat akan memberinya pengobatan, lelaki tua itu bercerita tentang pembunuhan. Dia mengaku menjadi saksi dan pada malam itu dia ingin tinggal sementara di rumah kosong tersebut. Tetapi saat itu dia melihat seorang gadis lewat di luar dengan seorang pria mengikutinya dari belakang. Gadis itu mengambil batu dan melemparkannya ke arah pria itu. Tetapi ketika pria itu akan pergi, si gadis memanggilnya idiot. Lalu si pria mengambil batu itu dan melemparkannya tepat mengenai si gadis. Setelah mendengarkan ceritanya, sang ibu menangis dan berteriak bahwa putranya tidak membunuh siapapun. Dia mengatakan bahwa pihak kepolisian telah membuka kembali penyelidikan. Lelaki tua itu bergegas bangun dan ingin menelpon polisi untuk mengatakan kebenaran. Tetapi tiba-tiba wanita itu memukulnya dengan keras dan itu untuk melindungi putranya. Kemudian dia membakar koran hingga akhirnya tempat kediaman pemulung tua itu habis terbakar.